Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3399341 Bab 3399 Tianmo. Silverstone hanya bisa mengatakan, orb roh api seharusnya menjadi milik Tuan Muda. Meskipun Five Spirit Orb jarang terjadi, satu jenis Five Spirit Orb paling banyak merupakan tipe penyerang artefak abadi terbaik, atau digunakan untuk pembentukan. Kecuali jika Anda mengumpulkan 5 bola roh dengan atribut yang berbeda, benda ini bisa disebut iga ayam. Dalam dunia abadi sejati saat ini, Five Spirit Orb sangat sulit ditemukan, hampir mustahil untuk menemukan Five Spirit Orb dengan 5 atribut berbeda, kecuali ada peluang besar. Melihat bahwa tiga tetua Huang Huaguan tidak berkomentar, Landen Sen mengeluarkan kotak giok dari tas penyimpanan, dengan hati-hati memasukkan mutiara roh api ke dalam kotak batu giok, dan menyimpannya. Landen Sen terdiam di permukaan, tapi dia senang di dalam hatinya. Dia sudah memiliki orb roh guntur, dan sekarang dia mendapat orb roh api, yang juga merupakan kebetulan. Jika Anda benar-benar dapat mengumpulkan 5 jenis Five Spirit Orb, dan 5 roh dapat berkumpul bersama, kemampuan yang dapat diberikan tidak kurang dari tracer abadi kelas Spirit Fusion. Selain itu, Kaisar Hongling mengatakan bahwa jika dia ingin memperbaiki nugget emas, dia harus menguasai kekuatan sihir api yang kuat. Orb roh api ini mungkin sangat bermanfaat bagi kekuatan api supernatural atribut pemupukan milik seseorang. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda memiliki rencana tindakan lain. Jika tidak ada konflik, Anda dapat bertindak dengan kami, dan semua orang akan saling menjaga satu sama lain. Lelaki tua botak itu secara aktif mengusulkan. Ya, Tuan Muda mungkin juga bertindak dengan kami sehingga kami dapat saling membantu. Pria tua berjubah emas mengikutinya. Alasan utama adalah bahwa Landen Sen kuat, dan teknik abadi tanah ketujuh sistem air sekarang hanya cukup untuk membunuh tubuh roh api di lubang sutra ini. Berjalan dengan Landen Sen, hanya ada yang baik dan tidak ada salahnya, dan Anda juga bisa menyanjung diri sendiri. Mengapa tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda yang baru ini? Landen Sen tidak setuju, tetapi dengan ragu-ragu bertanya, sudah sewajarnya berjalan dengan tiga sesepuh, tetapi berani bertanya pada tiga tetua, bagaimana Anda tahu bagaimana keluar dari tanah yang dipenuhi api ini? Daerah ini tampaknya dapat ditemukan. Tidak banyak sumber daya pulsa. Ini. Pria tua berjubah emas memalingkan pandangannya ke pria tua botak itu dan berkata, Saudara Qingya, kamu harus menjawab. Pria tua botak bernama Qingya maju selangkah, menggenggam tinjunya dan berkata, kembali ke Tuan Muda, Pansidong telah disegel. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di gua di era ini, tetapi lelaki tua itu pernah menyimpan buku kuno di paviliun tulisan suci bahasa Tibet Huang Huaguan. Saya melihat beberapa berita di internet. Dikatakan bahwa mantan, Paskah Abadi, tinggal di rumah gua jauh di barat laut Gua Pansi. Meskipun aku tidak tahu apakah pukulan berguna dalam buku kuno ini benar atau salah, itu dapat dianggap sebagai petunjuk untuk saat ini. Kami telah bepergian ke barat laut. Jika kita tidak bisa keluar dari gurun ini, kita akan menunggu sampai saat itu untuk membuat rencana. Barat Laut Pansidong. Landen Sen sedikit menyipitkan matanya. Rute perjalanan tiga sesepuh Huang Huaguan persis sama dengan yang diarahkan oleh Lansianer. Dongfu Pansi Great Immortal. Sepertinya agak terkenal. Oke. Karena Penatua Qingya memberikan petunjuk ini, maka Sen akan berjalan bersama Anda. Saya dapat menghindari beberapa bahaya dengan menunggu kelompok itu, Landen Sen mengangguk dan berkata. Haha, dengan Tuan Muda bergabung, keputusan akan digandakan dengan setengah upaya. Terima kasih kepada Tuan Muda bahwa kita dapat menghormati kita, dan kita berusaha untuk tidak membuat masalah pada Tuan Muda. Qingya dan Penatua Jin Pao bernama Jin Wu tidak bisa tidak memuji. Hanya Silverstone yang cukup pendiam, tersenyum canggung. Sebaliknya, Landen Sen menyukai gaya Silverstone, tetapi dia merasa bahwa sikap dan perilaku pihak lain tampak sedikit aneh hari ini. Dia terlalu malas untuk memikirkannya. Setelah mengobrol sebentar, keempat cepat-cepat berangkat dan berbaris sepanjang jalan ke barat laut. Sepanjang jalan, mereka berempat bertemu sejumlah besar binatang yang menyala-nyala dan binatang yang menyala-nyala menghalangi jalan. Untungnya, Landen Sen akan menggunakan teknik berdoa untuk hujan. Awan hitam di atas kepalanya akan menjatuhkan air 3 yin yang berat. Dapat mengurangi beban pertahanan diri, efeknya luar biasa, menghemat banyak masalah. Kedua tetua, Qingya dan Jin Wu, semakin menghormati Landen Sen, dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Saat berada di jalan, Landen Sen juga mengambil inisiatif untuk berbicara dengan dua tetua Qingya dan Jin Wu, dan belajar banyak hal aneh tentang Pansidong. Dikatakan bahwa Pansi Abadi besar lahir di Lingshan, dan Ibu Suri dari Barat, yang berada di bawah pengawasan pengadilan surgawi, adalah seorang biarawati wanita cantik yang baik dan membantu serta berteman. Mantan Hunyuan Daluo Jinxian, Ping Tiandaseng, dari Si Niu Hezu pernah mendambakan kecantikannya. Anekdot yang diceritakan Qingya dan sebagainya, Landen Sen menganggapnya menarik.
Mereka berempat melakukan perjalanan selama 3 hari, dan akhirnya berjalan keluar dari tanah yang dipenuhi api. Di ujung lautan api sebenarnya adalah tebing dan lereng bukit, di bawah tebing dipenuhi dengan kabut cian yang bergulir, yang tidak berdasar, memberi orang perasaan suram dan aneh. Sebuah jembatan gantung yang ditangguhkan lama berdiri tiba-tiba di tepi tebing, mengarah langsung ke ujung kabut biru tua, tanpa ujung yang terlihat, seperti parit. Ini adalah Landen Sen, yang berjalan keluar dari lautan api, dan 4 lainnya memandangi tebing dan lereng bukit di depan mereka dan tidak bisa tidak saling memandang. Seluruh tebing dan lereng bukit juga dipenuhi dengan kabut cian yang samar. Kabut cian tampaknya mengandung kekuatan kehendak tertentu, yang secara paksa dapat mengisolasi api yang membakar dan energi atribut api di Gua Pansi. Cian Mis di ruang angkasa melindungi semua energi atribut api dan udara panas, sehingga tebing di sekitarnya sangat menyegarkan, dan tidak ada jejak panas terik. Jembatan gantung oleh tebing tampaknya menjadi titik awal nyata untuk perjalanan ini ke Gua Pansi. Dan ujung lain dari jembatan gantung harus merupakan area yang belum terbakar oleh api Jiumei yang sebenarnya, dan itu juga merupakan tujuan dari perjalanan ini ke Pansidong. Pada saat ini, 40 atau 50 beku berkumpul di tepi tebing. Ini adalah para beku yang memasuki Gua Pansi melalui gerbang Panlong dan selamat melalui tanah kosong yang terbakar di Gua Pansi. Sebagian besar pembudidaya memiliki basis kultivasi tahap akhir bumi-bumi dan bahkan puncak usia celestial bumi, dan hanya beberapa pembudidaya di tahap surgawi bumi tengah. Memang, hanya biksu yang kuat yang bisa keluar dari gurun Pansidong. Kenyataannya, sebagian besar biksu yang melewati gerbang Panlong jatuh ke Gua Pansi, dan hanya sedikit beku dengan basis budidaya terkuat yang dapat bertahan. Di tepi tebing, para beku saling sibuk, dan mereka semua ragu-ragu untuk masuk ke jembatan gantung langsung di depan tebing. Perlu disebutkan bahwa di antara 40 atau 50 biksu, ada 12 biksu Huanghua Guan, dan Huanghua Guan mendominasi. Kenalan lama Landen Sen, Liu Baimei juga ada di antara mereka, kecuali dia, 11 biksu Huanghua Guan lainnya adalah penatua militer, dan Landen Sen telah melihat semua potret para tetua ini. 3 tetua, Qingya Jinwu dan Yinsi, mengepung Landen Sen dan melangkah maju, dan bergabung dengan tim biksu Huanghua Guan di tebing. Aku telah melihat Tuan Muda. Semua pembudidaya Huanghua Guan cerdas, dan mereka semua membungkuk kepada Landen Sen dengan tinju mereka. Posisi Tuan Muda Landen Sen masih satu tingkat lebih tinggi daripada yang lebih tua, dan bahkan penatua Huanghua Guan perlu tunduk ketika melihat Landen Sen. Sial, sampah Tuan Muda ini benar-benar bisa sampai di sini. Begitu Liu Baimei melihat wajah Landen Sen berubah muram, meskipun dia berpura-pura menahan tinjunya sebagai hormat, dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Liu Baimei tidak lupa tentang kehilangan Landen Sen terakhir kali. Bab 3400 Don't Regret It. Sebagai putra Raja Elang, Liu Baimei telah memberontak sejak dia masih kecil. Landen Sen memukul wajahnya dengan keras. Bahkan sekarang Liu Baimei tidak bisa percaya bahwa Landen Sen dapat mematahkan serangan rohnya. Terlepas dari status Landen Sen, Liu Baimei berpikir bahwa dia telah kalah dari sampah dari puncak peri, dan jatuh ke dalam koma di Jian Wuping di bawah mata semua orang. Lagi pula dia tidak bisa menelan nafas dalam hatinya. Liu Baimei selalu menyimpan dendam terhadap Landen Sen, berpikir bahwa kali ini ia akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Tentu saja, di depan para penatua, Liu Baimei tidak berani menunjukkan permusuhan kepada Landen Sen sama sekali. Hadiah gratis. Landen Sen melambaikan tangannya berulang-ulang, dan bertanya dengan lugas, saya tidak tahu penatua mana yang bisa menjelaskan, bagaimana situasinya di sini. Mengapa Anda tinggal di sini? Mengepalkan tangan dan berkata, kembali ke Tuan Muda, jembatan gantung tepat di depan tebing ini tampaknya mengarah ke kedalaman Gua Pansi, tetapi jembatan itu berbahaya. Banyak biksu melangkah ke jembatan ini sebelumnya, tetapi tidak ada apa-apa. Mereka semua mati dengan aneh. Alasan mengapa aku menunggu di sini adalah untuk menunggu lebih banyak rekan biksu Huanghua Guan datang, sehingga kita dapat bertindak bersama dan menghindari korban yang tidak perlu. Nama Earth Immortal Peak Demon Cultivator yang sudah selesai disebut Sirius, dan dia adalah 3 tetua teratas Earth Immortal dalam kemampuan Huanghua untuk menonton pertempuran. Itu dia. Landen Sen mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, Penatua Sirius, Anda mengatakan bahwa semua biksu yang melangkah ke jembatan ini terbunuh dengan cara yang aneh. Apakah Anda tahu apa bahaya dari jembatan ini? Penatua dari Immortal Peak Earth bernama Sirius menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu ancaman macam apa yang ada di jembatan ini. Para biksu yang menginjak jembatan ini sebelum berteriak aneh ketika terjatuh, dan itu berlangsung lama. Kurasa mengukur, mungkin ada banyak roh jahat berkeliaran di jembatan, yang akan membahayakan kehidupan beku itu. Mata Landen Sen berbinar, dan jika itu masalahnya, dia akan memiliki keuntungan besar. Landen Sen tidak takut pada roh jahat dan dendam karena kutukan teknik abadi surgawi Yisheng Zhenjun. Tentu saja, meskipun Landen Sen memiliki ide ini, dia masih tidak ingin menjadi burung awal ini. Dia akan menonton perubahan terlebih dahulu dan mencari tahu ancaman seperti apa yang mungkin ada di jembatan gantung di depannya.
Tepat ketika Lenden Sen berpikir begitu, 8 penatua dari suku kayu kuno dalam kelompok biksu itu datang. Memimpin seorang pria monster berambut hijau dengan basis budidaya di puncak abadi bumi memandang Lenden Sen beberapa kali, dan berpura-pura menggenggam tinjunya. Saya mendengar bahwa Huang Huaguan memiliki tuan muda baru dengan bakat yang kuat. Saya melihatnya hari ini. Sama seperti biasanya. Nama pria aneh yang berbicara adalah Qin Cheng, sesepuh agung dari klan Sengmu. Mata Sirius berkilat dingin, Qin Cheng, karena kamu tahu tuan muda Huang Huaguan, kenapa kamu tidak membungkuk untuk memberi hormat? Qin Cheng terkekeh, dan ujung-ujung mulutnya berkedut, saudara Sirius, tidak ingin sulit. Bagaimanapun, dia adalah penatua agung dari klan Musuci, jadi dia tidak akan bisa memberi hormat kepada seorang junior dari kalian, Huang Huaguan, kan? 7 tetua suku kayu kuno lainnya tertawa terbahak-bahak. Lenden Sen mengerutkan kening, kata-kata Qin Cheng dan tawa para tetua suku kayu kuno ini terdengar cukup keras, dan pihak lain jelas-jelas mengejek kurangnya budidaya. Qin Cheng, kamu sebaiknya bersikap sopan. Sirius menatap Qin Cheng dengan keras, matanya penuh peringatan. Kecuali Liu Baimei, semua ekspresi penatua Huang Huaguan juga menjadi suram. Huang Huaguan selalu berselisih dengan suku kayu kuno. Meskipun tidak ada pertarungan besar, para biksu di kedua sisi pasti akan saling membenci. Qin Cheng tidak berani terlalu agresif, dia tertawa dan berkata, haha, Sirius, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu, tuan muda Huang Huaguan, dan aku bahkan tidak akan membuat lelucon. Bahkan tidak bisa mengendarainya. Wajah Lenden Sen sedikit berkedut, berpikir tentang membuat lelucon tentang kelumpuhanmu. Bagaimanapun, dengan para penatua ini, Huang Huaguan mendukung, Lenden Sen mencibir dan mencibir, penatua Qin Cheng benar-benar baik, dan saya malu untuk berbicara buruk kepada seorang junior tertentu di Sen. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda mungkin juga mencoba untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada Kaisar. Hahaha, tuan muda ini telah lama mendengar bahwa para tetua suku kayu kuno adalah sekelompok kantong anggur dan kantong beras. Melihatnya hari ini, sungguh. Kamu. Begitu dia mengatakan ini, wajah Qin Cheng gelap seperti bagian bawah pot, dan dia tidak bisa berbicara dengan marah. Para tetua dari ketiga suku Gumu juga semuanya memiliki ekspresi pucat. Selipkan lidah. Tuan muda ini juga membuat lelucon dengan penatua Qin Cheng sekarang, hahaha, penatua Qin Cheng bahkan tidak akan bisa membuat lelucon ini, kan? Dengan alis yang sembrono, Lenden Sen dengan sengaja mempelajari apa yang dikatakan Qin Cheng barusan, dan pihak lawan menjadi merah karena marah. Mendengarkan kata-kata tajam Lenden Sen, para penatua Huang Huaguan merentangkan alis mereka dan merasa segar, berpikir bahwa penampilan Lenden Sen tidak kehilangan muka tuan muda Huang Huaguan. Setelah mendengarkan sarkasme keras Lenden Sen, seorang penatua jangka menengah yang muda dan energi dari Earth Immortal di antara 3 suku Gumu benar-benar marah. Dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Lenden Sen dengan marah, nama keluarga itu Sen, tetua Qin Cheng saya tidak benar. Anda mengucapkan kata yang berat, tetapi Anda hanya satu pemimpin boneka muda dari puncak keabadian manusia, berani menghina para tetua suku kayu kuno saya. Qin Cheng khawatir akan ada konflik, dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan pemuda berjubah hitam dengan ekspresi suram, lupakan Chang Suci, jangan khawatir tentang memperburuk keadaan. Ini terlalu berlebihan untuk tuan muda Huang Huaguan yang cacat. Penatua klan Sengmu bernama Seng Chang masih sedikit tidak yakin, dan berteriak dengan marah. Cukup, kamu mengatakan beberapa kata untukku. Qin Cheng mencekik kebencian, dan menegur dengan tegas. Wajah Lenden Sen menunduk, dan dia mencibir, penatua Qin Cheng tidak perlu menghentikan rekan Daois itu. Rekan Daois itu hanya menghina tuan muda ini karena lumpuh. Anda tidak bisa berpura-pura tidak mendengar kalimat ini. Seng Chang menatap Lenden Sen, dan berkata dengan menghina, bagaimana dengan memarahi? Sebuah basis kultivasi abadi hanya malu untuk mengaku sebagai tuan muda. Bagaimana jika Anda tidak cacat? Jangan berpikir bahwa nama tuan muda Huang Huaguan itu hebat. Patriark kayu suci murid besar saya, jika Anda, tuan muda Huang Huaguan, benar-benar baik, Anda berani melawan saya. Apakah kamu akan melawanku? Setelah mendengar kata-kata Seng Chang, Lenden Sen tidak bisa menahan tawa. Ini. Para penatua Huang Huaguan saling memandang. Para biarawan di sekitar tebing dan lereng bukit juga tertarik oleh teriakan Chang Suci, dan mereka mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Kenapa? Jangan kamu berani. Seng Chang melirik Lenden Sen, dan bertanya dengan jijik. Lenden Sen tersenyum dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak berani? Ini hanya duel sederhana yang membosankan, saya tidak berpikir begitu, siapapun yang kalah, memasuki jembatan gantung tebing ini untuk menjelajah, dan Anda tidak boleh ditemani oleh para biarawan dari sekte ini. Oke, itu yang kamu katakan. Semua kultivator di tempat kejadian mendengarkan, jangan menyesalinya. Mata Seng Chang menjadi terang, dan ekspresi kemenangan tampaknya telah menangkap pegangan Lenden Sen. Putraku adalah tuan muda Huang Huaguan, jadi tentu saja dia tidak menyesalinya. Lenden Sen berkata dengan ringan. Kamu tidak bisa menjadi tuan muda.
Kamu memiliki terlalu banyak tetua suku kayu kuno, duel semacam ini sama sekali tidak adil. Sirius mengerutkan kening dan buru-buru membujuknya. Bab 3401 Show Off. Ya, Tuan Muda, jangan berjanji sepele, jangan sampai kamu mendapatkan strategi agresif lawan. Tuan Muda Siu harus mendengarkan omong kosongnya. Duel macam apa ini terlalu tidak adil. Beberapa penatua Huang Huaguan berkecil hati. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, Tuan Muda ini memiliki keputusan sendiri. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, para tetua, cukup saksikan perubahannya. Para tetua Huang Huaguan saling memandang, dan akhirnya tetap diam. Sirius menggelengkan kepalanya, karena Landen Sen bersikeras melakukan ini, mereka tidak bisa menghentikannya. Huang Huaguan sangat disiplin, Landen Sen adalah Tuan Muda Huang Huaguan, dan statusnya lebih tinggi daripada yang lebih tua. Hampir tidak ada yang menentang ide-idenya. Meskipun Landen Sen jelas-jelas mencapai daftar teratas terakhir kali, dan melampaui Liu Baimei, yang berada di urutan teratas dalam daftar, para tetua tidak tahu apakah ada air dalam hasil ini. Lagi pula, basis kultivasi Landen Sen Rensian Pinnacle ada di sana, dan para penatua tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Selain itu, pembudidaya yang berkelahi dengannya adalah murid utama Stigmata. Memikirkannya dengan cermat, situasi Tuan Muda tampak agak buruk. Kecuali untuk tiga Yinsi, Qingya dan Jinwu, mereka masih cukup optimis tentang Landen Sen, tetapi sedikit gagasan tentang menonton pertunjukan muncul di hati mereka. Wow! Ada kegemparan di sekitar, tatapan para pembudidaya bumi di lereng bukit memandang Landen Sen dengan sedikit kebingungan dan cemoohan, berpikir bahwa Tuan Muda Huang Huaguan benar-benar sombong dan bodoh, dan dia berani setuju untuk berdamai. Para biksu jangka menengah dari suku kayu kuno pertarungan. Melihat bahwa Landen Sen telah berjanji begitu mudah, para tetua Kinceng dan suku-suku kayu kuno lainnya tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat. Saya tidak berharap Tuan Muda ini Huang Huaguan menjadi cacat mental, dia benar-benar berani bertarung. Kinceng buru-buru berkata, telah dinyatakan sebelumnya bahwa duel ini dijanjikan oleh Tuan Muda Anda Huang Huaguan sendiri. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Anda, kami tidak akan disalahkan. Landen Sen bersenandung, karena ini duel, Tuan Muda ini secara alami bersedia bertaruh dan kalah, dan tidak akan menyalahkan orang lain. Tetapi jika sesepuh suku kayu kuno Anda kalah, Anda dapat memasuki jembatan gantung ini sendirian sesuai dengan perjanjian perjudian. Aku berjanji padamu. Seng Chang berkeras, dia merasa bahwa dia tidak bisa kalah dari sampah budidaya abadi, kecuali dia keluar dari barat. Dalam hal ini, tidak perlu berbicara omong kosong, mari kita mulai. Kata Landen Sen tidak sabar. Wajah Seng Chang merah karena kegembiraan, berpikir bahwa sudah waktunya baginya untuk membela suku kayu kuno. Sejak zaman kuno, suku kayu kuno selalu dihancurkan oleh Huang Huaguan dan diganggu. Jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Tuan Muda Huang Huaguan ini dengan cara yang adil, guru akan sangat menghargai diri saya sendiri. Ayo bertarung. Seng Chang berteriak dengan penuh semangat, dan segera menyapa Landen Sen ke tempat terbuka. Para penonton secara sadar melangkah ke samping. Tebing dan lereng juga memiliki radius puluhan mil, meskipun agak sempit sebagai tempat duel, itu tidak menghalangi tampilan kekuatan magis. Landen Sen dan Seng Chang masing-masing mengambil satu sisi, dan suasana di tempat kejadian tampak agak serius. Tidak ada yang suka Landen Sen, dan banyak biksu bahkan berpikir IQ Landen Sen mengkhawatirkan. Bukankah akan baik-baik saja untuk menjadi Tuan Muda Anda sendiri, Huang Huaguan dengan ekor Anda terjepit? Saya harus bertarung dengan Tuan Jangka Menengah dari suku kayu kuno. Untuk menangkap. Audiensi penatua Huang Hua melihat saya dan saya akan melihat Anda. Kulitnya tidak begitu bagus, jadi saya hanya bisa berdoa agar Landen Sen dapat menunjukkan kekuatannya. Kenapa kamu belum melakukannya? Tidak bisa bertarung lagi. Landen Sen mengerutkan kening dan menatap Seng Chang. Basis kultivasi Anda lebih lemah dari penatua ini. Jika penatua ini membuat langkah besar pertama, saya akan membiarkan Anda melakukannya terlebih dahulu. Seng Chang meletakkan tangannya di tangannya, berpose dalam posisi master senior, nadanya sombong. Benar-benar merepotkan. Landen Sen benar-benar tidak sabar, dan menjentikkan jarinya, berdoalah untuk hujan. Tiba-tiba, awan hitam besar mengembun di langit di atas Landen Sen. Teknik abadi tahap ke-6, Guizhui Dragon Thunder. Landen Sen memiliki rambut panjang tanpa angin dan secara otomatis, mengarah ke atas. Mengaum. Seekor naga guntur hitam besar berlari keluar dari awan hitam, dan busur hitam pekat melonjak di tubuh naga itu. Guntur naga mengangkat kepalanya dan meraung, membawa kekuatan guntur yang menakutkan dan cahaya dingin dan menelannya ke arah biru suci. Suara guntur yang keras mengguncang bumi. Mendesis. Seng Chang tersentak kaget, dan ekspresi penghinaan dan kesombongan barusan menghilang tanpa jejak. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan-kekuatan magis Landen Sen jauh melampaui imajinasinya sendiri, dan sepertinya sulit untuk menolak. Sihir peri tahap ke-6, penghalang kayu suci.
Chang Suci tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menggambar segel Qian di depannya. Fain langsung bersinar dengan cahaya Qian, seperti matahari yang membakar Qian perlahan naik, cahaya Qian menyebar dengan cepat, berubah menjadi sejumlah besar duri Qian, menutupi langit. Langit penuh duri Qian saling menempel seperti ular raksasa, membentuk dinding Qian besar, menghalangi tubuh Chang yang suci, berusaha melawan naga guntur hitam. Momen selanjutnya. Ledakan. Suara gemeretak yang menghancurkan bumi datang, dan naga guntur hitam menghantam dinding Qian, sejumlah besar busur hitam dan cahaya dingin mengamuk, dan dinding Qian di depan Seng Chang meraung. Fluktuasi energi yang kuat berdampak pada daerah sekitarnya, dan sekelompok biksu abadi bumi yang menonton di kejauhan Neri, dan mereka menembakkan penghalang pertahanan untuk menahan dampak energi dari ledakan guntur Kuai Sui Dragon Thunder. Bum bum. Semua energi guntur naga Guis Hui meledak di dinding biru, dan duri kayu hijau yang tak terhitung jumlahnya diledakkan dan berkibar liar. Kulit Chang yang suci berubah merah, berjuang untuk meningkatkan kekuatan pertahanan penghalang kayu suci hingga batasnya. Setelah raungan gemuruh diatasi, penghalang kayu suci juga hancur berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Chang Suci melangkah mundur beberapa ribu meter, lalu menstabilkan sosoknya, dan menarik napas dingin. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Seng Chang meraung, dia pikir Lenden Sen adalah kesemek yang lembut, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan magis Lenden Sen bisa begitu kuat. Jika bukan karena kekuatan supranatural defensif yang dia lakukan yang terbaik, dia mungkin bahkan tidak bisa melawan Guis Hui Dragon Thunder Lenden Sen. Kerumunan penonton biksu yang abadi terkejut, dan para tetua suku-suku kayu kuno seperti Qin Cheng terpana. Saat Anda mencapai level Dixian, Anda bisa mengetahui kedalamannya dengan satu pukulan. Mereka sangat meremehkan kekuatan tempur Lenden Sen, Tuan Muda Huang Huaguan ini benar-benar sekuat dia. Semua penatua Huang Huaguan tampak terkejut, dan sepertinya rumor itu benar, Tuan Muda benar-benar mampu melawan kultivator jangka menengah. Sial, biarkan anak ini muncul lagi. Liu Baimei penuh dengan kutukan di hatinya, penuh dengan kesal. Xiansu tingkat ke-6, kutukan guntur Suanglong. Sebelum Seng Chang pulih dari kengerian, Lenden Sen menyerang lagi. Dua naga guntur besar pecah, membawa kekuatan guntur yang menakutkan, dan bergegas menuju biru suci. Sihir peri tahap ke-6, pelangi biru menembus matahari. Di bawah kengerian Chang Suci, matanya merah, dan dia berjuang untuk membuat segel biru di depannya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mematahkan serangan Tuan Muda Huang Huaguan. Boom! Tiba-tiba, sinar biru memancar keluar dari segel, menyatu menjadi sinar cian yang sangat bercahaya, seperti meriam laser tebal, menembak ke arah dua naga guntur yang menabrak.